Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Helena Galina dari program studi ilmu komunikasi. Di video kali ini saya akan membuat sebuah presentasi di mata kuliah Kembangan Teknologi Komunikasi, yang dimana saya mengambil sebuah kasus yang bertema tentang memanfaatkan teknologi komunikasi untuk meningkatkan konektivitas bisnis. Yang pertama, teknologi komunikasi adalah pilar penting dalam dunia bisnis modern. Kemudian modern, penggunaan teknologi telah membawa banyak perubahan positif dalam positif dan cara bisnis beroperasi dan terhubung dengan pelanggan serta pelanggan serta mitra bisnis. Dalam presentasi ini, kita akan mengeksplorasi cara efektif untuk memanfaatkan teknologi komunikasi dalam komunikasi dalam meningkatkan konektivitas bisnis. Selanjutnya, peran teknologi komunikasi dalam bisnis. Yang pertama ada efisiensi operasional, yang dimana teknologi komunikasi itu memungkinkan bisnis untuk beroperasi secara lebih efisien dan responsif. Jadi mempercepat kita dalam melakukan sebuah transaksi atau hal sebagainya. Yang kedua ada peningkatan kualitas layanan yang memberikan saluran yang lebih lancar dan lebih cepat untuk berkomunikasi dengan pelanggan dan rekan-rekan bisnis. Yang ketiga yaitu inovasi bisnis, mendorong inovasi produk, layanan, dan strategi bisnis melalui konektivitas yang ditingkatkan. Selanjutnya jenis teknologi komunikasi yang dapat digunakan. Yang pertama itu ada Voice over Internet Protocol atau biasa disebut VoIP. Ini itu menggunakan internet untuk berkomunikasi suara, memberikan fleksibilitas yang tinggi karena di era teknologi ini kita sangat butuh kali yang namanya sharing internet. Dan yang kedua itu ada video conference, memberikan pertemuan virtual dengan peserta dari lokasi yang berbeda, mengurangi biaya perjalanan karena kita bisa melakukan meeting secara online, jadi nggak perlu lagi kita bisa bertatap muka secara langsung. Nah, ketiga itu connected communication, integrasi berbagai sarana komunikasi per email, pesan instan, dan kolaborasi tim dalam satu platform. Nah, jadi kita bisa menampilkan sebuah informasi dari seperti email dan media sosial lainnya agar mengurangi biaya dari media-media cetak karena sudah sangat instan dengan media online. Terus selanjutnya, keuntungan dari pemanfaatan teknologi komunikasi dalam bisnis. Yang pertama, 80% penurunan biaya personal. Karena dengan teknologi komunikasi yang efisien, biaya perjalanan, pengiriman dokumen, dan komunikasi telepon dapat diminimalkan hingga 80%. Karena semua itu bisa sangat singkat dengan teknologi, jadi mengurangi operasional biaya. Dan yang kedua juga 24/7 layanan. Nah, bisnis dapat tetap terhubung dengan klien dan karyawan secara real time. Kemungkinan layanan-layanan yang lebih responsif. Selanjutnya itu ada tantangan dalam pemanfaatan teknologi komunikasi dalam bisnis. Yang pertama, keamanan data. Pertahanan terhadap ancaman keamanan seperti peretasan dan penyadapan yang bisa mengancam kerahasiaan data bisnis karena ini juga sebenarnya agak rawan karena takut data perusahaan atau bisnis kita diretas oleh orang lain. Namun di situ kita bisa mencari jalan keluarnya bagaimana data kita bisa aman. Dan yang kedua, integrasi sistem itu mengatasi tantangan kompatibilitas dan kompatibilitas dan integrasi antara sistem komunikasi yang berbeda. Selanjutnya itu strategi untuk memanfaatkan teknologi komunikasi secara efektif. Yang pertama, pelajari kebutuhan bisnis, memahami persyaratan komunikasi bisnis yang tepat untuk kebutuhan spesifik perusahaan. Yang kedua, pelatihan karyawan, investasi dalam pelatihan untuk membesarkan karyawan mahir menggunakan teknologi komunikasi yang ada. Dan yang ketiga, monitoring dan evaluasi, mengukur efektivitas teknologi komunikasi yang diterapkan dan melakukan perbaikan jika diperlukan. Jadi kita harus melakukan riset dulu sebelum kita menjalankan suatu perusahaan kita harus mengetahui siapa saja yang akan memegang dari teknologi tersebut karena tidak bisa asal sembarang orang melakukan hal-hal dengan teknologi karena butuh pengetahuan juga yang penting. Nah, dan kita contoh penerapan teknologi komunikasi dalam bisnis. Yang pertama, kolaborasi jarak jauh. Nah, seperti perusahaan menggunakan teknologi komunikasi untuk membuat tim terdistribusi dapat bekerjasama secara efisien. Kedua, layanan pelanggan
interaktif memakan chatbot dan live chat untuk meningkatkan pengalaman pelanggan. Yaitu yang ketiga ada virtual presentasi merupakan presentasi produk penilaian set produk lain dan dari beberapa lokasi, jadi kita bisa menghemat untuk memperkenalkan produk-produk kita, bisnis kita kepada orang melalui video virtual presentasi. Sebagai kasus tentang peningkatan produktivitas bisnis melalui teknologi komunikasi, contohnya solusi logistik A, perusahaan salah satunya itu di psikologinya VP dan video konferensi. Dampak positifnya apa? Peningkatan efisiensi terus operasional yang 65% dari peningkatan komunikasi. Yang kedua itu perusahaan rumah sakit B. Jenis teknologinya United Communication. Nah, komunikasi tim, peningkatan koordinasi medis dan layanan pasien kesehatan lainnya. Tips untuk memilih teknologi komunikasi yang tepat untuk bisnis. Yang pertama itu kebutuhan bisnis. Identifikasi kebutuhan komunikasi yang spesifik dan sesuai teknologi yang tepat untuk memenuhinya. Yang kedua, scalabilitas. Pastikan teknologi komunikasi yang dipilih dapat berkembang seiring pertumbuhan bisnis. Dan yang ketiga, keamanan data. Dan standar keamanan dan kepatuhan yang diterapkan oleh teknologi yang dipilih. Jadi kita harus sesuai kebutuhan bisnis kita pribadi. Secara kita harus menguasai dari kebutuhan serta stabilitas dan keamanan data yang paling penting untuk melindungi data pribadi dari bisnis kita masing-masing. Nah, yang terakhir, kesimpulan dan rekomendasi untuk memanfaatkan teknologi komunikasi dalam bisnis secara optimal. Yang pertama, pelajari perkembangan teknologi. Tetap harus belajar dan mengikuti perkembangan teknologi untuk memanfaatkannya secara optimal dan dalam bisnis. Yang kedua, evaluasi kinerja rutin. Secara rutin, evaluasi kinerja teknologi komunikasi yang diterapkan dan lakukan perbaikan dengan perbaikan yang cepat, yaitu memanfaatkan layanan cloud. Gunakan layanan cloud untuk mendengarkan fleksibilitas dan teknologi stabilitas dengan teknologi komunikasi. Jadi sebelum kita lebih rumus dengan teknologi itu, kita harus bisa mempelajari perkembangan teknologi dulu. Apa saja sih yang harus kita perlu dan bagaimana cara melakukannya agar bisnis kita tetap efisien dan maju terus berkembang. Mungkin cukup sekian video presentasi dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.